everywhere, every time, everything, Every scene. Oke. Oke, lanjut. Hari ini seperti mungkin teman-teman sebelumnya udah nonton 2 video sebelumnya yang membahas tentang Avatar The Last Airbender ya. Nah, hari ini kita masih tetap membahas tentang series yang sama, cuman kita lebih membahas tentang ketiga versi yang beredar kan hari ini. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu nih. Perkenalin dulu. Nama aku Bayu. Nama saya Ryan. Namaku Ray. Nah, jadi ketiga orang ini hari ini akan membahas tentang Avatar secara mungkin ketiga versi tadi ya. Yeah. Ada versi apa sih? Kartun, animasi ya, animasi. yang dari Nickelodeon kan. Iya, Yang film live action dari M. Night Shyamalan. Samalan. Shyamalan. Dan yang terakhir ini yang di Netflix yang paling baru nih, Netflix, paling betul. fresh. paling fresh. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih tentang Avatar ketiga versi ini, sebenarnya Avatar itu tentang premisnya itu seperti apa tuh? Tentang ceritanya tuh, lore wise-nya tuh seperti apa sih? Ini kalau dasar ceritanya itu kalau nggak salah tuh jadi ada satu orang namanya The Avatar. Si Avatar ini bisa atau ada memberikan kekuatan yang dimana dia bisa kontrol 4 elemen. Api, udara, tanah, sama air. Nah, dengan premis yang seperti itu, makanya namanya Avatar The Last Airbender karena yang bender udaranya cuma satu. Si Aang itu ya? Si Aang itu, betul. Nah, itu. Si Aang itu. Nah, kurang lebih si Avatar Aang ini, yang series ini tuh menceritakan tentang perjalanan si Aang itu ya? Yes. Nah, Dalam menguasai keempat elemen. Dan menguasai Untuk mengalahkan siapa nih? Akan siapa nih yang belum nonton? Wah, pasti penasaran. Apa sih? Itu harus tonton makanya. Nah, kebetulan aku sendiri kan nonton kurang lebih ketiga versinya, tapi kebetulan yang animasi itu agak lupa karena aku nonton di channel TV, salah satu stasiun TV dulu kan sering disiarin. Nah, dari Mas Ray ini nonton yang versi mana aja? Siapa nonton semua versi? nonton semua versi, bahkan kalau Avatar itu ada komik. Jadi setelah Avatar The Last Airbender itu ada komiknya lagi. Oh, ada komiknya. Beberapa seri itu menjelaskan ya setelah dia mengalahkan beliau itu ada apa aja nih. Nah, itu ada. Bahkan sampai Avatar next-nya setelah Avatar Aang, Avatar Korra, kalau teman-teman menonton animasi juga itu juga. Udah habis itulah pokoknya. Jadi si komik ini sebagai jembatan ke Korra atau dia setelah Korra? Bukan cuma sebagai side story sih, gitu. Jadi dia kan pasti setelah nonton serinya selesai, seri animasinya selesai kan orang pasti ada beberapa hal yang ingin mereka tanyakan tuh. Setelah ini apa nih? Nah, itu yang di komiknya. Komiknya. Kalau untuk film sama series Netflix-nya Itu kan baru mengcover sampai book 1 ya. Nah, book 1 di Avatar The Last Airbender versi animasi gitu. Oh gitu. Kalau dari Mas Rian nonton juga ketiga-tiganya? Kalau animasinya justru malah belum. Tapi pernah nonton juga beberapa episode dan beberapa klipnya juga. Cuman kalau introduksiku soal franchise Avatar baru filmnya. Nah, menurutku dalam waktu itu karena masih awam banget ya, awam banget, nggak tahu seriesnya juga, franchise-nya keren nih. Pas nonton kartunnya, kok lebih keren ini daripada yang satunya. Film. Yang lebih keren yang kartunnya daripada filmnya. My name is Om. Gitu ya. Iya. Kayaknya taunya gara-gara cuplikan yang itu tuh Iya. ya kan. Malah lebih tepatnya kan ada scene yang dimana tuh yang bender tanahnya tuh effort banget, terus yang batu yang terbang itu Cuma sedikit itu kan. sekecil kayak alah batinku lebih enak kayak gitu. Kenapa kayak koreografernya aku malah nggak, koreografi yang malah aku nggak suka tuh malah koreografinya dibandingkan kalau yang di animasinya. Mungkin karena ada misterjemahan dari media ya. Tapi kalau semisal kita ngomong dari misterjemahan nggak mungkin juga, karena dari sepengalamanku
yang choreography yang digunakan sama animasinya tuh bahkan berdasarkan dari martial arts yang di nyata kita. Dia nyata, dia terinspirasi dari situ. Makanya kayak what is this? What are you doing? Jadi di mana orang-orang rata-rata tahu Avatar dari series betul. animasinya, kamu malah dari filmnya dulu. Marah filmnya yang dulu. paling ya ratingnya paling rendah lah bisa Paling bilang rendah, gitu. terus nonton kartunnya, balik lagi ke film. Dan kalau nggak salah malah movie-nya itu si Firebender yang seharusnya yang paling kuat malah nggak bisa ngeluarin api dari Oh gitu. iya kan kalau ngikutin kan si Firebender kan kenapa bisa ngeri kan ya dia sekali gerakan bisa ngeluarin api dari Iya. badannya. Ini harus pakai sumbernya gitu. Ya kurang lebih kayak air bender air dong. Iya, kayak waterbender iya. Makanya kayak mending kamu jadi air aja dan gak usah jadi api. Iya, di mana di film juga rata-rata casting-castingnya kan sebenarnya Avatar terinspirasi dari orang-orang Asia kan, Asia dan ya sekitarnya lah. Iya. Casting malah banyak yang miss gitu. Makanya orang-orang banyak, kok jadi gini? Nah, Gitu. betul. Yang dari itu. Dan menurut kalian yang di series Netflix ini udah secara casting akurasi itu tadi apakah sudah terselesaikan atau Aku suka belum banget sih, suka banget sih suka soal castingnya ya. Yang baru ini ya? Yang baru yang Netflix. Setuju aku. Setuju. Ya kalau dibilang terinspirasi dari Asia ya benar ya, mereka castingnya rata-rata Asia dan itu merepresentasikan dari negaranya masing-masing. Benar. Kan bisa dilihat kan dari ya kelihatan banget mungkin dari negara api yang bisa dilihat dari gaya Cinanya banget tuh loh. Nah, Yang Jepang merah, gitu ya. Cina, Jepang dari itu. Kalau aku justru malah suka kostum desainnya Kostum karena sudah menyerupai animasinya kayak hampir satu persatu imitasi. Tapi aku tidak menutup kemungkinan kayak ada variasinya dikit gitu. Kayak misal dari misal kayak yang nggak ada masalah sih kalau semisal kayak apa namanya istilahnya kayak arrownya Arrow. tatonya di Eng tuh kayak nggak terlalu biru banget gitu. Iya. Tapi kayak dari secara casting juga aku setuju, aku suka dan itu sudah menurutku sudah merepresentasi mereka secara baik dari animasinya. Jadi kalau bisa dibilang Netflix itu menemukan titik temu realistis nih. Tapi betul. source materialnya masih ke bawah. Masih ke bawah, masih akurat betul. lah ya. Masih akurat, masih Lihat akurat. armornya, wah kayak keren. Kalau misal aku pakai armornya tuh loh. Betul, Keren betul. gitu kan kalau lihat Netflixnya. Udah pada lihat series Netflixnya sampai tamat ya? Udah selesai? Baru Kalau aku belum sih. Belum. Aku emang sengaja belum karena pengen nikmati juga sambil nge-review yang dulu gimana sih ceritanya. Jadi Oh, ya, sambil recall. Ya, ambil recall. Jadi Sama. biar bisa nikmati banget lah. Kok kenapa kok juga begini nah. nah kalau Ray seperti itu sama juga. Jadi aku pengen nonton aslinya dulu sebelum aku terjun di sini biar aku bisa bisa menikmatin dan at the same time bisa mengapresiasi dari timnya mereka itu persen untuk menerjemahin dari medianya seperti apa sih, seberapa persen sih. Oke, ini udah masuk tentang recall atau Yes. terjemahan kan. Nah, sekarang aku tanya aja nih tentang sebenarnya ada bedanya sih bagian apa aja sih yang beda, yang mungkin kan ini bisa dibilang proyeknya aja adaptasi pasti tidak plek-plek banget. Iya. Tentang yang ada di kartun diterjemahin secara plek-plek kan ke seriesnya kan. Nah, apa aja sih yang mungkin kalian notice nih dari segi cerita, mungkin dari segi ada scene-scene yang dikurangi ditambahin gitu. Dari Mas Ri gimana? Kalau aku yang ngerasa pertama di episode pertama di Netflix ya terutama ya. Itu tuh dia menambahkan backstory dari si Eng dan terutama apa namanya? Mongol Gyatso. Gyatso. Itulah Mang Gyatso. yang Kuilnya mereka itu kuil ya. mereka itu cukup karena kalau yang di animasinya itu emang dijelaskan tapi Sudah masih nanti better kan? ya nggak di awal. Pertengahan cerita kan. Ya. Dan di sini menurutku suatu tambahan yang bagus sih, manis banget sih karena kita benar-benar dari awal sudah dapat chemistry-nya si Eng dengan si Gyatso itu, Mong Gyatso. Jadi buku tuh bagus banget sih dan kemudian masuk dia punya Apa nih? masalah
dengan dia tidak bisa menerima bahwa dia fakta dia seorang avatar gitu loh. Denial. Denial. Nah, dia itu sampai dia akhirnya ya itu hilang di samudra itu kan, sampai akhirnya bangun ketemu sama Kataramas. Ya, aku pikir Saka. nice touch juga sih. Dia langsung ngasih backstory-nya ke penonton tentang Avatar tuh gimana engnya awalnya, kenapa dia langsung dia beda sama kartunya kan langsung dibuka dengan Katara dan Sokka-nya. Benar-benar menemukan eng. Kalau dari Mas Rian gimana? Kalau aku balik lagi ya, karena terlalu memperhatikan source materialnya, aku lebih mencundung ke koreografinya. Contoh kalau dari Fire Nation dibandingkan misal dari film sebelumnya, cukup beda dalam artian di sini sumber api, wah. Kalau dari series, oke, suka, langsung suka. Begitupun kalau sama anginnya kayak, kok gitu, gak ada kayak tai chi-nya dan segala macam, mana kayak esensi ini berdasarkan dari kartunnya dan segala macam. Begitupun sama yang bending lainnya juga, kayak bending tanahnya dan bending lupa Apa? bending airnya. Bending airnya. Water. Makanya kayak at least mereka itu walaupun enggak 100% sama, setidaknya kayak 80 masih memperhatikan source materialnya. Tidak kayak yang filmnya, bukan yang Ong itu. Iya. My name is Ong. And I'm back. What? Mungkin hal yang paling memorable dari film itu Ong itu, Bang. Yes. Yang paling Memorable in a bad way. In a bad way. Yes. Tapi kalian ngerasa nggak kalau pas nonton series mulai dari episode pertama aja deh, tentang introduce ke Katara, ke Sokka, series ini lebih less komedic, lebih terasa lebih serius. Entah dari ya mungkin pembawaan dari Sokka mungkin kelihatan banget dia yang di kartun tuh terasa dia malah jadi gong komedinya gitu loh, Sokka tuh. Kalau di series tuh merasa lebih serius, mungkin bisa dilihat dari pacing cerita yang udah ditonjolin pembantaian yang itu. Iya. Nah, itu menurutku menarik banget sih. Karena aku gak expect kok dijelasin pas perangnya itu. Pas wah gila sih. Si Violet Sozin tuh gokil. Sehari itu. Apa gara-gara orang-orang yang kan pasti mereka ekspektasikan orang yang nonton series ini yang nonton kartun dulu. Iya. Pasti mereka juga tumbuh gede kan. Jadi mungkin dari saudara mungkin dibikin lebih serius aja kali ya gitu. Mungkin bisa di episode 2 tuh yang di Sokka kan Sokka sama Suki. Kan deep banget tuh. Si intensitas mereka dibanding dari si kartun. Nah, kan? Aku menganggapin karena balik lagi ya, mereka tuh harus ngepresin sekian episode sampai beberapa episode dalam satu season. 20-an ya di kartun. 20 jadi 8 jadi 8 itu pun kalau nggak salah masih part 1 ya. Iya, masih book 1 kayak sebenarnya ada yang beberapa part yang aku masih, kalau aku sendiri ya masih bisa dimaafkan, terus ada yang beberapa part mungkin masih bisa dikasih waktu lagi gitu. Misal kayak aspek terpentingnya Sokka itu sebagai pengisi hibur, tapi kok malah lebih ya enggak dibandingkan kalau yang filmnya terlalu serius, terlalu tegang. Tapi di sini serius tapi at the same time masih ada pengisian hiburnya, walaupun enggak kayak di kartun gitu. Iya, bener-bener badut. Yes, betul. Di kartun kan badut banget ya. Yes, betul. Kartun ya. Tapi oke, itu dari overall kita mengenai series ke animasi kartunnya ke seriesnya. Film gak usah lah, masih bahas ya. Gak bisa. Jadi menurut kalian mungkin aku bakal minta rating deh. Dan ratingnya tuh lebih ke seberapa sempurna guys? Seberapa sempurna si series ini adaptasinya, mendekati sempurnakah atau bagaimana? Dari Mas Rian gimana? Kalau aku 7,5. 7,5 lah. Kenapa? Jarang yang ada adaptasi terbaik, sesimpel itu. Terbaik. Jadi jarang ada yang bikin adaptasi kartun atau animasi ke live action. Oh iya. Contoh kayak Terakhir tuh One Piece. One Piece One Piece. One Piece menurutku
masih salah satu terjemahan yang bagus. Tapi mungkin salah satu pedangnya Zoro yang patah. Yes. Ada kan? Yes. Terus mungkin yang salah satu contoh yang menurutku cukup kayak jomplang itu kayak Cowboy Bebop. Kalau dibanding animasinya, animenya sama live actionnya, atau malahan yang AOT, nah itu AOT atau Dragon Ball, nah itu nggak usah dibahas Dragon Ball ya. Bleach gitu. Bleach. Oh iya, Nah Bleach. kalau Bleach mungkin menurutku masih 50-50 lah. Oke. Masih 50-50. Yang paling- Setidaknya set desainnya sama gitu lah. Yang paling banyak orang teriak bagus tuh Samurai X. Nah, betul. Sama itu aja sih, karena jarang yang ada adaptasi yang terbaik. Maksudnya terjemahan terbaik gitu. Kalau dari Mas Ray gimana? Melihat series ini. Kalau aku series Netflix ya terutama ya. Jujur aku sih berani ngasih 8 sih. 8. Wes, cukup tinggi tuh. Cukup tinggi karena gini, menurutku karena sebelumnya pernah ada dicoba di filmnya itu dan itu ternyata kayak gitu hasilnya, dan ini dicoba lagi dan itu ya ngerti lah gimana pendapat orang banyak ya. Ekspektasi orang-orang. Katakan hasilnya lebih baik kan, jauh lebih baik nih. Meskipun ada beberapa hal tadi udah kita bahas ternyata masih kurang, tapi kan itu menurutku masih bisa ditoleransi gitu loh. Dan mungkin harapanku juga besok ada sisa 2-nya lah ya, untuk yang mengadaptasi di book 2-nya, dan semoga yang harapanku juga yang kurang-kurang di season 1 ini bisa tertutupi. Gitu sih. Kayak aku seorang ya bisa bilang fansnya dari series Avatar ini lah. Avatar sih. Jadi mau aku ya, aku puas dengan cerita ini gitu loh. Enggak tanya aku nih. Oh, Mas Bayu Boleh nih, Mas Bayu gimana? Kalau aku sih 9. 9. Kenapa 9? Kenapa? Karena Suki. Karena Suki Marias. Udah itu. No Itu sih debat. fix, no debat. Oke, No debat. setuju. Tapi kayaknya emang cakep gak sih? Setuju. Mungkin karena kita Asia dan case-nya Asia jadi kayak cocok aja. Relate gak sih? Iya kan, relate ya, relate. Setuju sih. Nah, tipikal saya banget sih. Tapi jujur pas nonton episode 2 memang fokusnya ke Sukinya aja sih. Dan di luar, tapi sebenarnya di luar Suki itu Avatar Kyoshi itu pasti. Iya. Yang VF kan gila banget kan itu. Itu kayak menyapu Avatar Ong tadi itu. Avatar Ong tadi dan menyapu. Avatar Ong. Oke, itu video kita hari ini membahas tentang Avatar dari ketiga versi tadi, Avatar Ong. Avatar Ong. Itu saja. Bingung aku closing ini. Oke, itu tadi video kita hari ini tentang pembahasan Avatar dari kartun, film, sampai series Netflix. Kita bertiga pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dari video-video everywhere, every time, everything, everything lainnya. Bye bye.